Sebenarnya pindah tiba ibu kota itu nggak realistis ya. Kalau menurut saya sih itu sebenarnya terminologi yang cukup rancu ya. Jadi politik itu kan butuh definisi yang jelas. Kita tahu persis bahwa relasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan ya memang bagian dari sirkel kekuasaan ya. Maka itu harus berlanjut. Pak Prabowo itu dia ingin lebih independen, lepas dari pengaruh Pak Jokowi. Tetapi nggak bisa langsung juga. Kita hanya mengulang bab yang sama. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi ke Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia dengan saya Renita Sukma. Hari ini kita akan membicarakan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara, di mana nasib pembangunan dan pemindahan Ibu Kota ke IKN itu sempat menggantung karena menyusul adanya transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 Joko Widodo ke pemerintahan Presiden saat ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah, sampai akhirnya kasak-kusuk keberlanjutan IKN akhirnya diperjelas dengan Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemukhtayaran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang akhirnya menyebut IKN akan menjadi ibu kota politik di 2028 mendatang. Nah, tapi pernyataan ini akhirnya memicu pertanyaan lain. Mengapa rencana awal pemindahan ibu kota ke IKN akhirnya direvisi oleh Prabowo, dan bagaimana dampaknya ke Indonesia keberadaan IKN sebagai ibu kota politik ini? Nah, pertanyaan ini akan kami bahas bersama peneliti CSIS Dominic Niki Fahrizal. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Halo Mas Vicky, Halo. Apa kabar? Sehat. Terima kasih sudah menyambut kami dan mempersilahkan kami untuk berkunjung ke kantor CSIS dan ke perpustakaannya. Buku-bukunya sangat menarik. Dan kebetulan ini ada Indonesia in Transition dan mungkin sedikit sama membicarakan soal transisi, soal ibu kota politik. Tapi mungkin yang pertama, apa sih sebenarnya ibu kota politik itu? Karena aku pribadi dan aku rasa banyak juga orang yang masih asing dengan frasa tersebut. Boleh dijelaskan lebih dulu, Mas? Kalau menurut saya sih itu sebenarnya terminologi yang cukup rancu ya. Jadi politik itu kan butuh definisi yang jelas. Nah, tapi kalau kita mencoba untuk menafsirkan apa politik itu, mungkin yang dimaksud dengan politik adalah kekuasaan. Nah, artinya kalau bicara mengenai ibu kota politik, artinya bahwa kota ini adalah pusat dari kekuasaan atau pemerintahan. Bisa jadi di dalam IKN itu nanti ada 3 cabang kekuasaan yang pindah ke sana. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti itu. Jadi memang agak rancu, tetapi kita harus menafsirkannya supaya masyarakat bisa mengetahui secara lebih baik lah apa artinya ibu kota politik, seperti itu. Tapi lalu apa bedanya nanti dengan Jakarta yang saat ini gitu? Misalkan Jakarta kita tahu masih sering disebutnya ibu kota, walaupun sekarang daerah khusus Jakarta kayak gitu, tapi kita masih menjadi pusat gitu, baik itu pusat ekonomi maupun politik. Pergolakannya seringkali di Jakarta. Lalu apa yang akan berubah kalau misalnya dipindah ke IKN? Kalau menurut saya begini ya, pemerintahan Pak Prabowo mencoba untuk menetapkan Jakarta itu sebagai pusat finansial Indonesia atau pusat bisnis Indonesia, sehingga seluruh kegiatan finansial dan bisnis ada di Jakarta. Akan tetapi yang ada di IKN itu nanti adalah pusat pemerintahan. Jadi kementerian atau lembaga pemerintah dan sebagainya ada di situ, seperti itu. Akan tetapi akan cukup sulit untuk memisahkan Jakarta sebagai ikon kota ekonomi dan finansial dengan politik itu sendiri. Karena Jakarta itu secara organik sudah tumbuh ya, organik. Sedangkan IKN itu kan dibuat, dia bukan lahir dari bawah, seperti itu. Tapi yang masih menurutku membingungkan atau tadi disebutnya rancu, apa
lalu iklim politik kita akan seperti apa? Ataukah sebenarnya ini cuma pergantian nama? Atau ada hal-hal yang mungkin berdampak besar juga gitu ke politik kita? Ya sebenarnya ini kan sudah apa istilahnya, sudah terlanjur ditetapkan ya. Dan kita tahu persis bagaimana pembentukan undang-undang IKN itu yang paket cepat, paket kilat, tanpa perencanaan juga. Kita tahu persis kalau kita kembali ke kampanyenya Pak Jokowi di tahun 2019, itu tidak ada kata IKN. Benar. Menurut saya. Dan saya perhatikan berulang-ulang juga nggak ada. Adanya Omnibus Law. Omnibus Law. Akan tetapi kan IKN ini muncul ketika masa-masa COVID ya. Nah, makanya sudah terlanjur ditetapkan, undang-undang yang udah jadi, mau tidak mau, Presiden Prabowo yang harus melanjutkan itu. Mau tidak mau. Iya, melanjutkan itu, dan kita tahu persis bahwa relasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan ya memang bagian dari sirkel kekuasaan ya. Maka itu harus berlanjut, maka ya harus dicari nih justifikasinya apa untuk pindah ke sana kan. Mau nggak mau ya kota pemerintahan yang menggunakan terminologi yang cukup unik ya, ibu kota politik. Seperti itu. Jadi sebenarnya tawar-menawar politik juga jatuhnya. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya memang harus seperti itu. Kalau misalkan memang dua kekuatan ini melakukan kolaborasi untuk menang di pemilu 2024. Harus ada yang dilanjutkan seperti itu. Tapi kenapa kemudian direvisi ya Mas? Karena kan awalnya kita bilangnya ibu kotanya yang pindah. Tapi sekarang direvisi dikit, tambahin politik, bukan seluruhan. Secara infrastruktur belum bisa mengalahkan Jakarta atau Surabaya. Katakanlah seperti itu. Lalu secara organik, kota itu tumbuh organik Mbak ya. IKN ini yang ada di Penajam Pasir ini ya belum suatu hal yang organik. Ia direkayasa. Sedangkan kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, lalu Makassar itu tumbuh secara organik. Maka menjadi ikon perdagangan, ikon pusat bisnis seperti itu. Ya mau nggak mau ya nggak bisa pindah cepat ya karena infrastrukturnya belum mumpuni ya, seperti itu. Tapi kalau konteksnya kita tarik, karena kita tadi sempat ngomongin juga ini ada loh di negara-negara lain. Bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang mungkin ada di Indonesia dan digaungkan oleh Jokowi secara original, tapi emang udah ada. Tapi kalau kita tarik konteksnya di Indonesia akan seperti apa pemisahan ini seperti itu. Kalau ditarik konteks Indonesia, apakah bisa sebenarnya realistis atau justru nanti malah memperlambat keadaan politik kita atau bagaimana? Sebenarnya pindah tiba ibu kota itu nggak realistis ya. Kita masuk ke alam pikiran orang awam aja. Tiba-tiba memutuskan untuk pindah rumah saja secara mendadak, itu juga nggak realistis gitu. Apalagi pindah ibu kota. Nah, menurut saya dampaknya nanti ini cukup serius juga apabila tidak dipersiapkan dengan baik ya. Karena infrastrukturnya kan harus terus dikembangkan. Lalu bagaimana memindahkan para birokrat ke sana? Lalu bagaimana fasilitas pendukungnya, sekolah, rumah sakit. Setahu saya aja yang ada hotel yang mewah sekali aja itu juga saya nggak tahu masih ada atau nggak, atau masih operasi lagi atau enggak. Jadi memang banyak hal harus dipersiapkan seperti itu. Nah, apabila secara tiba-tiba ke sana tanpa persiapan yang matang, ya nanti ya ujung-ujungnya kegiatan pemerintahan akan terhambat. Jadi delivery-nya akan Misalnya susah. Mas, seperti apa? Kalau kita menerka-nerka, lalu apa nih yang akan terhambat ke depannya? Ya misalkan pengambilan keputusan ya, misalkan ya. Pengambilan keputusan karena kan kalau itu mau disetting secara ibu kota secara modern, aliran internetnya harus baik, networknya ya, lalu listriknya harus baik. Dan apabila itu belum diinstal, bagaimana yang mengambil keputusan? Seperti itu. Tapi tujuannya sebenarnya disebutnya kan desentralisasi agar tidak Jawa seperti itu. Pemerataan. Mas menanggapinya bagaimana? Apakah ini solusi yang tepat untuk menggaungkan pemerataan itu? Sebenarnya kalau masih ada berlakunya Omnibus Law ya, itu kan terjadi resentralisasi ya. Jadi ya menurut saya desentralisasinya itu ya juga akan setengah hati. Karena kita bicara softwarenya ini ya, ini softwarenya kan ada yang namanya Cipta Kerja kan, yang mengambil hampir mungkin banyak hal yang diambil dari daerah pindah ke pusat gitu ya. Ya otonomi bagaimana gitu. Jadi menurut saya juga
banyak hal harus dikerjakan ya. Maksud itu harus Kalau kerja gitu. diperbaiki apabila ingin pindah ibu kota, ya perbaiki dulu nih sistem hukum yang lain nih, sistem hukum pemerintahan daerahnya, kembalikan beberapa otoritas yang Yes. harusnya di daerah, dari ke pusat, kembalikan lagi. Seperti itu. Mungkin sedikit menarik sih Mas, tadi kita ngomongin juga soal harusnya ya otonominya balik ke daerah yang tadi kalau mau pemerataan dan lain-lain. Mungkin sedikit merespon sebentar yang baru-baru ini soal TKD juga transfer ke daerah Ya. yang dipotong. Nah ini apakah juga menghambat tadi yang pemerataan itu? Ya pasti akan terhambat ya, terutama pelayanan publik ya di daerah ya, kalau dipotong gitu ya. Oke. Ya dengan adanya skema efisiensi ini, ya pasti juga pembangunan ibu kota politik juga akan terhambat. Betul. Akan sangat slow progresnya Ya. gitu. Tapi Seperti itu. apakah akan tumpang tindih Mas dengan Jakarta? Maksudnya sampai saat ini ya orang-orang, walaupun kita mungkin sedikit bingung, banyak sekali orang yang bingung apakah kita bisa menyebut Jakarta masih sebagai ibu kota, itu sering masih suka dipertanyakan sama teman-teman juga. Jadi apakah akan tumpang tindih ke depannya nih? Kalau benar-benar 2028 ditekan, oh ini ibu kota politik kita, seperti itu. Kalau menurut saya sih belum bisa menggantikan Jakarta ya. Karena Jakarta itu memang ada sisi budayanya, sisi yang tumbuh secara organik, historikalnya itu juga kuat, historitasnya. Jadi menurut saya Jakarta tetap akan menjadi barometer politik Indonesia maupun ekonomi Indonesia, meskipun pusat pemerintahan akan pindah ke Penajam Pasir, seperti itu. Apakah berarti sia-sia atau hanya mega proyek yang dikerjakan saja tanpa ada hasilnya ke depannya? Mega Kalau proyek iya, proyek mercusuar iya, hasilnya kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. harus Ya kalau ingin serius ya harus serius nih, konsisten nih mau bangun itu. Tapi kan ini kan banyak hal-hal yang memang belum selesai ya. Oke. Anggaran juga banyak yang diperketat, gimana mau bangun? Bagaimana membangunnya? Benar-benar Dan 2020. tidak bisa cepat bangun ibu kota. Betul. Seperti Tapi itu. efek sosial mungkin politik juga kan berkaitan juga sama masyarakatnya, Mas. Gimana efeknya ke masyarakat? Apakah akan yang tadi dibilang kan ini sesuatu yang tidak organik, sedangkan kita tahu Jakarta sebagai ibu kota adalah sesuatu yang organik, ada sejarahnya, itu historical kayak gitu. Apa yang akan terjadi di tengah masyarakat? Apakah masyarakat akan look away kayak oh ya udah mau dipindahin atau enggak ada kaitannya sama saya misalnya kayak gitu. Bagi masyarakat, mereka akan memilih kota yang infrastrukturnya sudah mapan untuk kegiatan mereka sehari-hari, ataupun untuk kegiatan bisnis, ataupun untuk kegiatan perdagangan, itu akan memilih yang sudah established atau sudah baik infrastrukturnya. Nah mungkin butuh waktu untuk masyarakat Indonesia melirik, wah ini kota yang cukup menjanjikan, seperti itu, dan butuh waktu. Jakarta juga butuh waktu. Kalau kita kembali Jakarta tahun 60-an, wah itu benar-benar kampung besar. Tapi begitu perubahan terjadi oleh Gubernur Ali Sadikin, baru kita melihat wajah Jakarta yang metropolitan. Oke. Seperti itu. Berarti ya sebenarnya kalau menjadi ibu kota itu nggak bisa jalan pintas kali ya. Tidak bisa jalan pintas. Tidak bisa jalan Butuh pintas. 20 tahun tidak cukup, Mbak. 20 tahun nggak cukup? Nggak cukup. Dia harus 2045 berarti belum cukup tuh belum kita. cukup 2045. Ya mungkin setelah 2045 baru kita akan menikmati sedikit demi sedikit pembangunan atau manfaat dari pembangunan itu. Seperti itu. Tapi kalau kita membicarakan yang realistis atau misalnya kontekstual, bermanfaat ke masyarakat, syaratnya diapakan ya Mas IKN ini sebenarnya? Kalau boleh jujur sih sebenarnya tidak dipikirkan sejak awal ya. Tidak perlu dipikirkan. Harusnya tuh mulai memikirkan bagaimana mengurangi beban Jakarta. Oke. Ya, mengurangi beban Jakarta. Kalau misalkan Jakarta ingin tetap sebagai ibu kota negara, itu diurai bebannya. Oke. Maka dipikirkan soal tata ruangnya, sistem transportasinya, lalu distrik finansial atau bisnis yang dikembangkan tidak hanya di tengah. Seperti itu. Tapi apabila kita memutuskan untuk keluar, juga tidak bisa tergesa-gesa harusnya. Ambil contoh seperti Afrika Selatan. Jadi ada pusat kegiatan judicial itu di tempat lain, pusat parlemennya di tempat lain, dan pusat eksekutifnya di tempat lain. Seperti itu. Jadi kalau mau contoh ada, tapi mau nggak kita melakukan itu secara benar. Seperti itu. Secara benar. Secara benar. Ya. Harus ada plan yang Harus jelas. plan, tentu.
Segala sesuatu, kita pindah rumah pun pakai plan. Itu. Mau pindah rumah, pindah kosan, pindah ke apartemen itu ada plan. Kalau tiba-tiba pindah tanpa plan, ya gimana hasilnya ke depan? Seperti itu. Tapi kan alasannya atau argumennya plannya UU IKN Mas kayak gitu. Gimana tuh Mas? Iya, undang-undang IKN itu kan memberikan legitimasi hukum bahwa akan ada ibu kota baru atau ditetapkan ibu kota baru. Untuk planologinya, plannya beda lagi harusnya. Harus ya. Seperti apa Iya. misalnya Mas? Ya harus ada strateginya bahwa di sana itu ada beberapa kementerian Oke. yang akan pindah ke sana. Lalu ada lembaga pemerintahan yang mana saja yang pindah. Lalu apakah kedutaan-kedutaan pindah Oh, ke iya. sana? Lalu apakah di sana ada distrik bisnisnya? Tapi kalau misalkan lihat perdebatan wacana sebelumnya bakal ada pusat bisnis baru di sana, apa bedanya kita mindahin permasalahan Jakarta tapi di Kalimantan? Bukan pemerataan dong. Bukan kalau- pemerataan, tapi memindahkan beban gitu. Seharusnya itu kalau memang ingin sebagai fokus pada pusat pemerintahan ya hanya gedung-gedung atau unit-unit yang berhubungan dengan pemerintahan saja di sana. Mungkin sedikit membongkar kekhawatiran atau pandangan Mas sendiri karena di teman-teman atau masyarakat khususnya mungkin aliansi sipil tuh seringkali pembicaranya jika dipindahkan gimana ya demonya sering kayak gitu Iya. atau didengerin nggak ya, maksudnya di sini aja kadang suka kelewat tuh omongan-omongan tidak didengar, tapi kalau dipindahkan kayak gimana tuh nanti? Ya tetap saja sih kalau misalnya kita berkaca pada unjuk rasa di Wall Street ya tahun 2008 di Amerika, itu fokusnya kan di distrik Wall Street-nya itu di New York gitu, karena unjuk rasanya soal ekonomi dan finansial, nggak di depan White House gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya Jakarta itu akan tetap menjadi barometer ya. Tapi kalau kita menarik ya kita lihat nih, demonstrasi unjuk rasa yang dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, itu rata-rata sudah merata Mbak unjuk rasa. Nggak hanya di Jakarta. Bahkan sampai ke Pati yang kemarin besar sekali. Jadi kalau dulu di kota-kota besar, sekarang kota-kota dan kabupaten sudah mulai ada. Jadi menurut saya, kalau misalkan ada kebijakan yang perlu dikritik ya bisa saja terjadi di sana nanti ada demonstrasi atau unjuk rasa. Unjuk rasanya jadi pemerataan. Pemerataan. Unjuk Dan rasa. sudah rata juga Sudah dalam bulan rata. Januari sampai dengan bulan September ini seperti itu. Nah, kalau ngomongin politik, Mas, tadi juga sempat di-mention soal ya ini harus dilanjutin mau nggak mau di Pak Prabowo-nya. Tapi revisinya ini tuh melihatnya sebagaimana, Mas? Karena kalau kita lihat pun, misalnya kita sedikit melihat kemarin reshuffle, sempat ada isu ya, orang-orang Solo dicoret seperti itu. Apakah ini mengarah ke sana, bersih-bersih pemerintahan atau seperti apa, Mas? Yang jelas Pak Prabowo itu dia ingin lebih independen, lepas dari pengaruh Pak Jokowi. Tetapi nggak bisa langsung juga, mau nggak mau harus secara perlahan ya untuk pindah ya. Kita tahu persis juga wakil presidennya siapa. Wakil presiden itu yang menunjukkan bahwa aliansi ini akan berlangsung sampai 5 tahun. Mau tidak mau, apa yang udah dibuat oleh Pak Jokowi, ya harus bisa diteruskan di 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Nah, kecuali kita bicara 2029, apakah masih berlanjut atau tidak? Nah, aliansi menurut itu. Mas bagaimana nih Ini melihat? agak susah yang ngeliatnya ini. Kita bisa menjawab itu sekitar mungkin di 2027 mungkin. Baru bisa melihat. Bagaimana? Ya, bayangannya, gambarannya seperti apa. Sekarang masih belum lah. Masih belum terlihat belum. ya. Masih damai-damai, aman-aman. Masih damai meskipun seperti hubungan Wolverine sama Deadpool ya. Iya, Tarik frenemy ulur. ya. Oh, frenemy. Nah, Mas, tadi juga, tapi yang menarik juga soal kebijakannya sih, Mas. Tadi kan kita juga ngomongin UU-nya, sempat ngomongin harusnya ada plan-nya kayak gitu. Ya. Tapi apakah tadi Mas juga sempat ngomong nih, mungkin sedikit kita balik lagi soal UU atau kebijakan yang paketnya terlalu cepat atau yang kayak SKS ya, Ya. sistem kerja Ya. kebut semalam kayak gitu. Menurut Mas gimana? Kebijakan ini apakah sebenarnya menaungi si wacana ini secara politik atau hukum misalnya itu legitimate gak kayak gitu? Oh, itu sudah jadi mindset ya pembuat kebijakan ya.
Gimana? Jadi itu kalau saya dalam analisis saya bahwa ini adalah ekor panjang dari pasca COVID. Oke. Jadi ada yang disebut sebagai normalisasi kedaruratan ya. Nah, normalisasi kedaruratan itu adalah mindset ketika pembuat kebijakan itu atas nama kegentingan memaksa, atas nama urgensi, kebijakannya harus cepat dibuat. Oke. Tekniknya itu disebut praktik legislasi kilat. Dan kita lihat hari ini kan, undang-undang tuh nggak ada yang sebulan Mbak hari ini Mbak. Pasti ada yang krusial tuh cuma 2 minggu, seminggu. Yang agak lama ini yang KUHP ya, cukup lama ini, agak alot ya. Tetapi itu juga hitungannya juga cepat, sudah sampai tahap berapa udah cepat itu. Seperti itu. Jadi memang trennya Ini ekor panjang dari pasca pandemi COVID ini. Seperti itu. Dikooptasi atau namanya dimanfaatkan karena ya kan kalau pandemi memang kita melihat ya sikon konteks kita harus sesuatu yang cepat menanggapi merespon. Tapi apakah itu berarti dimanfaatkan saat itu atau menjadi mindset tadi? Menjadi mindset itu karena melihat bahwa negara ini harus recovery dan negara harus lebih kuat daripada masyarakat sipil. Nah, karena COVID-19 ini juga kan ruang publik itu menyempit ya. Yes. Sehingga masyarakat sipil juga terbatas geraknya. Nah, itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan sampai Untuk percepatan kebijakan yang berhubungan dengan agenda-agenda yang sangat krusial bagi pembuat kebijakan. salah satunya si Pepres ini nih yang Salah nyebutin satunya ini, IKN. sebelumnya lagi IKN, Undang-Undang IKN juga berapa kali direvisi itu. Saya sampai lupa saking banyak direvisi Undang-Undang IKN itu ya. Seperti itu. Tapi sebenarnya hanya disebut ya akan menjadi ibu kota politik tanpa pendefinisian jelas. Itu kan yang tadi rancu, nggak ada. Itu memang suatu teknik pembuatan undang-undang supaya di tingkat pemerintah atau presiden itu menafsirkan lebih lanjut. Tetapi tidak dibuat detail di tingkat undang-undang. Oke. Jadi memberikan ruang besar bagi presiden dan pembantunya untuk menafsirkan apa ini. Apa ini? Dan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Sesuai kebutuhan. Ya. Hari ini bisa apa, besok bisa apa. Ya ganti-ganti undang-undang atau ganti regulasi udah biasa banget gitu. Udah biasa Butuhnya banget. A ya besok sudah jadi A. Sudah bisa jadi. Seperti itu. Tapi di undang-undang pun sebenarnya, maksudnya kan yang tertinggi kan harusnya undang-undang Ya. tersebut kan Mas. Lalu baru Perpres ya kayak gitu. Tapi nggak disebutin ibu kota politik. Sebelumnya tuh belum ada frasanya gitu. Sependek sepengetahuan saya pun tidak ada frasa itu, baru muncul akhirnya di Ya. Perpres. Boleh Mas? Boleh. Karena Perpres itu tuh dia bisa menafsirkan apa yang yang tidak disebutkan secara detail oleh undang-undang. Oke. Karena itu bagian dari wewenang presiden dalam fungsi legislasi, dalam fungsi pembuatan hukum. Makanya nggak heran kalau kita lihat jumlah perpres kita itu sangat gemuk sekali. Karena undang-undang tidak memberikan batasan, dia memberikan celah bagi peraturan di bawahnya untuk menafsirkan itu. Oke, celah itu yang Jadi akhirnya. over regulation itu emang ada di tingkat perpresnya cukup tinggi ya, Oke. gitu. Tapi kalau misalnya tadi kita udah ngomongin secara politik, mungkin lebih rada geser dikit. Ya tadi ekonominya bagaimana ya Mas? Karena ya Jakarta, ya misalkan orang tua saya perantau yang selalu mimpi besar, mimpi-mimpi itu kan ada di Jakarta kayak gitu. Apakah akan bergeser atau ekonomi investor datangnya ke Jakarta? Apakah akan bergeser? Kalau menurut saya sih, kenapa Jakarta? Itu karena infrastrukturnya sudah siap ya, Oh, tadi dan memberikan ruang yang begitu besar bagi orang yang ingin mengadu nasib ya. Tapi kalau misalkan ke depan IKN mempercepat infrastrukturnya dan itu menarik orang, ya bisa jadi. Ya tadi beban ekonomi atau beban sosial akan pindah ke sana. Bukan diratakan, tapi hanya pindah satu tempat. Kita hanya mengulang bab yang sama istilahnya. Oke, mengulang bab yang Iya. sama tanpa Seperti itu. membagikan bacaan-bacaan Iya, itu tapi ke mengulang bab lain. yang sama karena ya cuma mindahin aja masalah yang tadi Jakarta, pindah nih tempat yang baru nih. Oke, pemerataan itu pada akhirnya tidak akan terwujud, Mas. Ya, yang jelas kalau misalkan kita tidak mau mengulang bab yang sama, IKN itu yang ibu kota politik berikan porsi lebih besar untuk pusat pemerintahan. Oke. Sisanya baru pusat bisnis. Jangan dibalik. Kalau dibalik porsi yang lebih besar pusat bisnis, ya ini akan orang pada ke sana semua ntar. Oke,
Seperti beban itu. itu jadinya pada pindah Iya, nih. kalau misalkan mau, ya Balikpapannya disetting sebagai pusat bisnis baru Oke. atau Samarinda seperti itu. Nah, itu menarik sih Mas. Kenapa nggak ini ya? Memilih aja baik itu Balikpapannya sama Samarinda. Oh ya ini jadi ibu kotanya nih gitu. Kenapa harus membuat baru? Itu menurut saya preferensi politiknya Presiden Jokowi sebelumnya. Gimana tuh, Ya, saya melihatnya ya mungkin Jokowi ingin punya legacy yang baru. Mas? Dia ingin bikin kota yang customize, yang dia mau tempatnya di sini, dan ini akan jadi legacy terbesar saya. Legasinya itu Legasinya yang dia bukan karena perhitungan yang matang atau skema yang matang, enggak. Karena saya mau ada legacy di situ. kalau seperti ini terus Mas trennya Ibarat kata begini ya, Pak Soekarno itu ya. punya ide ingin membangun Palangkaraya sebagai ibu kota Iya, negara, betul. tapi kan nggak jadi. Iya. Balik ke Jakarta lagi kan. Pak Jokowi ingin lakukan. kalau Pak Soekarno tidak berhasil, saya berhasil. Saya yang membuat Iya. ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau trennya seperti itu Mas di politik ya, maksudnya akan kita tarik lebih luas lagi, apa yang akan terjadi? Misalnya kita lihat program-program dari Pak Prabowo pun sesuatu yang sangat populis gitu. MBG, misal Popdes, lain-lain. Jika itu kan berarti juga ingin mempertahankan memiliki legasi-legasi mereka tersendiri, karena MBG sebenarnya juga nggak ada seperti itu. Apa yang akan terjadi Mas kalau trennya seperti ini terus? Ya pasti lebih lambat ya pembangunannya dibandingin MBG ya. MBG besar sekali dananya. Dan saya melihat itu ya ini IKN akan lambat sekali progresnya. Seperti itu. Nggak jadi 2045 berarti nih. Iya, mungkin 2045 baru sebagian distrik aja yang udah siap gitu. Karena lambat sekali, ini bakal lambat sekali. MBG aja udah makan anggaran besar. Oh, sangat besar. Nah, makanya gitu. Apalagi IKN ini kan harus lebih besar lagi. Oke. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi kita udah ngomongin dari ekonomi, terus misalnya politik juga. Ya. DKJ ini posisinya gimana ya? Maksudnya ya itu tadi, DKJ itu sebagai pusat ekonomi akankah aman? Atau maksudnya dananya apakah mungkin akan dipotong malah diberikan ke IKN? Seperti apa? Kalau menurut saya sih Jakarta sudah tahu nyari uang sendiri ya Mbak. Ya, Oh. ya itu karena Jakarta udah siap semua ya. Oke. Udah siap semua, jadi untuk mencari pemasukan baru itu gampang sekali bagi pemerintah. Oke. Jakarta seperti itu. Nggak akan banyak berdampak pada Jakarta ataupun turunannya misalkan ya orang-orang yang tinggal di Jakarta ini Nggak ngaruh. Nggak Kalau Mbak minta saya pindah ke Manajem Pasir, saya nggak mau kok. Jawabannya. masih di Jakarta ya Pak? Oh, Ya dengan segala kemacetan, dengan segala keruwetan Jakarta, saya akan memilih Jakarta tetap. masih ada transportasi Ya umumnya. kecuali saya abdi negara yang memang Ya. dapat surat perintah harus pindah ya, Tiba-tiba apa boleh SM buat ya. seperti itu. Oke, terakhir mungkin ya Mas, Ya. kalau kita ngomongin pemerataan, berarti harus apa dong? Maksudnya ini kan solusinya kalau di pemerintah, ibu kota baru, ibu kota politik baru inilah pemerataan kita. Tapi yang realistis dan sebenarnya ampuh, itu harusnya ngapain Mas? Pemerataan itu artinya begini, kalau menurut saya, pandangan saya, artinya pusat-pusat ekonomi di luar Pulau Jawa, apakah itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, sampai dengan Indonesia Timur, Maluku dan Papua, itu harus punya standar infrastruktur yang sama dengan yang Pulau Jawa. How, Mas? Ya, artinya fasilitas kesehatannya juga baik, transportasinya juga baik, lalu kita masuk ke kesehatan, pendidikan juga baik, sehingga melahirkan geliat bisnis baru di setiap kota itu. Karena beberapa kota di Indonesia itu memang sudah memiliki akar yang kuat ya, seperti Makassar itu kan menjadi pusat ekonomi Indonesia Timur. Balikpapan itu hubnya untuk menjembatani Sulawesi dengan Kalimantan. Seperti Medan di Sumatera kan itu sudah menjadi hubnya untuk wilayah Sumatera bagian utara. Seperti itu. Itu dibangun secara serius, disamakan fasilitasnya dengan hal yang di Pulau Jawa, maka akan berkembang. Pemerataan akan terjadi. Seperti itu. Jadi orang tidak perlu merantau untuk nyari pekerjaan. Kan di kota masing-masing punya lapangan pekerjaan yang cukup mumpuni. Seperti itu. Langkah pertamanya apakah pemerataan dana, anggaran, atau apa nih? Ya anggaran itu penting pasti ya. Tanpa anggaran bagaimana bisa mengeksekusi program? Ya kalau anggarannya nggak ada gimana mau bikin program seperti itu. Jadi memang
efisiensi ini memang harus dipikirkan ulang sebenarnya menurut saya seperti itu sih. Terakhir deh Mas, yang ini beneran terakhir. Hmm. Kalau menilik berarti secara politik ya, Ya. pemerintahan sekarang kita banyak manuver-manuver, ini pun salah satu manuvernya IKN akhirnya jadi ibu kota politik. Kedepannya apa yang Mas perkirakan ya, yang ke depan seperti apa nih politik Indonesia iklimnya? Kalau politik ini sebenarnya kalau berhubungan dengan bisnis ya, yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha itu hanya stabilitas dan kepastian. Yes. Artinya pemerintahan ke depan, pemerintahan hari ini ya Pak Prabowo harus memastikan regulasi itu pasti, tidak gampang berubah, lalu memberikan jaminan untuk kegiatan bisnis itu lebih luas lagi, dan menarik investor untuk menanamkan di Indonesia. Karena menurut saya faktor non-ekonomik ini, ya regulasi, penegakan hukum, birokrasi yang bersih, pemerintah anti korupsi, itu lebih menarik investor untuk menanamkan di Indonesia. Mas, nambah lagi satu. Ya. Tadi ngomongin juga soal non-ekonomik, ini kan berarti harus pasti. Kalau tiba-tiba kita ibu kota politiknya di sana, apakah akan berpengaruh? Yang penting pusat-pusat ekonominya ini, Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, itu tata kotanya berjalan dengan baik, perdagangan apa berubah, perizinan itu tidak dipersulit, pungli itu nggak ada. Pungli Seperti itu nggak ada ya. Iya. Seperti itu. Pungli nggak ada, tadi regulasinya harus pasti, jangan maju mundur, revisi SKS. Ya, revisi jangan cepat-cepat juga gitu kan. Baru hari ini keluar ini, besok udah direvisi ya, itu nggak pasti kan. Betul. Seperti itu. Kepastian itu yang memang harus Kepastian itu ada. penting. Oke. Untuk dalam dunia usaha dan pemerintahan. Terima kasih Mas Oke. Riki atas waktunya. Ya, terima itu kasih tadi sama-sama. dia Sobat Bisnis untuk broadcast hari ini di podcastnya Bisnis Indonesia. Sampai jumpa di episode lainnya. Dadah. Boleh Mas, dadah. Yuk, sama-sama. Thank you so much. Yuk. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.